Halo Spapania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama datanya dari PSSI yang sudah memberikan kode keras bahwa Piala Dunia U20 2023 batal di Indonesia. Teka-teki tentang kelanjutan pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia mulai terlihat jelas. Kejuaraan bergengsi untuk pemain di bawah usia 20 tahun itu hampir pasti tidak jadi dilaksanakan di tanah air. Dan PSSI juga sudah memberikan kode keras pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 yang lalu. Akun Twitter resmi dari PSSI itu mendadak menghapus postingan soal lagu resmi Piala Dunia U20 2023 yang berjudul Glorious. Dan sebenarnya untuk postingan cuplikan lagu Glorious itu sudah dimuat PSSI sejak hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari PSSI soal penghapusan cuplikan lagu resmi Piala Dunia U20 2023 itu. Namun aksi dari PSSI ini membuat warganet menilai sebagai sebuah kode keras bila ajang Piala Dunia U20 2023 akan batal dilaksanakan di Indonesia. Dalam lagu Glorious, FIFA menggandeng Weird Genius, sebuah grup musik Indonesia yang bersinar di Asia dengan 2,2 juta subscriber di YouTube dan lebih dari 1 juta pendengar di Spotify. Weird Genius itu juga menciptakan dan memproduksi lagu berjudul Glorious dengan menggandeng 3 finalis Indonesian Idol season ke-10. Mereka adalah Lyodra, Tiara Andini, dan Siva Magnolia. Lagu ini juga menggambarkan esensi dari kemenangan serta kejayaan dan akan menjadi lagu resmi yang diperdengarkan sepanjang turnamen Piala Dunia U20 2023 untuk mengiringi energi, semangat, dan juga kemeriahan di lapangan hijau. Dilansir dari FIFA, untuk teaser lagu Glorious sudah tersedia di platform FIFA Plus dan semua media sosial FIFA dan para pemusik. Namun untuk lagu secara utuh baru akan dirilis bertepatan dengan drawing Piala Dunia U20 2023, yang mana untuk hal ini akan digelar pada tanggal 31 Maret. Namun sayang nih, undian Piala Dunia U20 2023 sudah dipastikan dibatalkan FIFA pada tanggal 31 Maret 2023. Alasannya adalah dikarenakan adanya penolakan Bali untuk menerima salah satu tim peserta. Tim tersebut adalah Israel. Gelombang penolakan Israel main di Piala Dunia U20 2023 semakin membesar di Indonesia dalam sepekan terakhir. Jika sebelumnya hanya ormas saja, kini sudah banyak pejabat nih yang bersuara lantang menolak kehadiran timnas Israel U20. Gubernur Bali yakni Iwayan Koster, kemudian Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo sama-sama menyatakan tidak mau menerima Israel main di daerahnya. Padahal Bali dan Jawa Tengah merupakan salah satu kota penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Adapun untuk Israel itu lolos ke Piala Dunia U20 setelah berjuang melalui babak kualifikasi yakni Piala Eropa U19 2022. Pada kala itu Israel menjadi runner-up sehingga mereka berhak menjadi wakil Eropa bersama dengan 4 negara lainnya. Penolakan terhadap Israel yang lolos secara resmi sulit diterima FIFA, sehingga mencuat kabar bahwa Piala Dunia U20 2023 akan dipindah dari Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD juga memberi sinyal pemerintah Indonesia tidak menginginkan Israel ikut Piala Dunia U20. Adapun untuk Mahfud di Twitter pada Senin tanggal 27 Maret 2023 lalu mengatakan, yang benar, Indonesia takkan berdiplomasi dengan Israel selama Israel tak mengakui Palestina. Israel adalah imperialis. Tapi Indonesia berusaha aktif di FIFA. Indonesia kini sedang mencari penyelesaian dari 2 prinsip tersebut, yakni Indonesia tidak akan terima Israel tapi ikut aktif di FIFA, dan itu masih terus diolah. Lantas bagaimanakah pendapat kalian, akankah untuk Piala Dunia U20 2023 akan batal digelar di Indonesia? Lanjut ke informasi kedua, kita akan membahas tentang hasil kualifikasi Euro 2024, dimulai dari pertandingan dari Belanda versus Gibraltar. Kualifikasi Euro 2024 Grup B menghadirkan duel Belanda versus Gibraltar di The Kuip pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan dari Belanda itu masing-masing diciptakan oleh Memphis Depay di babak pertama dan 2 gol dari Nathan Ake di babak kedua. Berkat hasil ini, sekarang Belanda menduduki peringkat ketiga di klasemen Grup B dengan poin 3. Di sisi lain, Gibraltar terbenam nih di dasar klasemen dengan sama sekali belum meraih poin. Dan mari kita lihat seperti apa starting 11 dari kedua tim. Kita mulai dulu dari Belanda.
Starting 11 Belanda dalam pertandingan tersebut terdiri dari Jasper Cillessen, yang kedua ada Denzel Dumfries, lalu ada juga Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matt Swiffer, Jorginho Wijnaldum, Xavi Simons, Steven Berghuis, Wout Weghorst, dan juga Memphis Depay. Sedangkan untuk Gibraltar, starting 11-nya terdiri dari Dale Collin, Graham Torilla, Jace Mascarenhas Oliveira, Jack Sargent, Ken Ronan, Liam Walker, Lucas Schiero, Roy Cipollina, Fernando Lopez, Ethan Brito, dan juga Jamie Cumbes. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan terutama di babak pertama, dalam pertandingan itu dapat terlihat dengan jelas bahwa Belanda mencoba langsung tampil agresif sejak awal. Pemain debutan yakni Matt Swiffer itu memperoleh peluang emas pada menit ke-16, namun sayang itu belum mampu berbuah gol. Dan pada akhirnya Belanda sukses nih membuka keunggulan pada menit ke-23 lewat aksi dari Memphis Depay. Sebuah crossing dari Denzel Dumfries berhasil disundul Depay menjadi sebuah gol. Dan sebenarnya Belanda memiliki sederet peluang emas untuk menambah keunggulan. Namun skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah tetap tak berubah hingga laga memasuki jeda turun minum. Kemudian setelah babak kedua, pelatih Ronald Koeman memasukkan Daniel Malen dan juga Cody Gakpo untuk menambah daya dobrak dari Belanda. The Oranje pun bermain semakin agresif. Belanda berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-50 berkat gol dari Nathan Ake. Dan lagi-lagi Dumfries berperan sebagai pemberi assist dalam proses gol tersebut. Kemudian hanya semenit berselang, penderitaan dari Gibraltar semakin bertambah usai Liam Walker diganjar kartu merah akibat melakukan pelanggaran keras terhadap Wever. Unggul jumlah pemain membuat Belanda tampil semakin leluasa. Nathan Ake pun mencetak gol keduanya pada menit ke-82. Dan skor 3-0 untuk kemenangan Belanda menjadi hasil akhir dari laga tersebut. Lanjut ke pertandingan berikutnya dari Irlandia versus Prancis. Prancis itu tampil apik nih untuk membekuk Republik Irlandia dalam laga matchday kedua grup B kualifikasi Euro 2024. Dan pada kali ini Les Bleus menang dengan skor tipis 1-0. Bermain di Aviva Stadium, laga berjalan tidak seimbang antara dua tim beda level. Republik Irlandia sudah berjuang maksimal, namun Prancis unggul di skala asisi. Dan kali ini, gol sematawayang Prancis datang dari aksi spektakuler Benjamin Pavard di babak kedua. Kebobolan satu gol membuktikan bagaimana perkembangan defensif dari Republik Irlandia. Dan hasil ini membantu Prancis menjaga posisi di puncak klasemen sementara grup B kualifikasi Euro 2024 dengan 6 poin sempurna hasil dari 2 kemenangan. Dan berikut adalah bagaimana susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua tim. Kita mulai dulu dari Republik Irlandia. Dalam pertandingan itu, Irlandia menggunakan formasi 3-4-3 dengan starting 11 yang terdiri dari Gavin Bazunu, Nathan Collins, John Egan, Tara Osea, Seamus Coleman, Jason Molumby, Josh Cullen, Matt Doherty, Jason Knight, Evan Ferguson, dan juga Chidozie Ogbene. Sedangkan untuk Prancis itu menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan starting 11-nya yang terdiri dari Mike Maignan, lalu ada juga Benjamin Pavard, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Randal Colomwani, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, dan Olivier Giroud. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingannya itu dimulai dengan tempo yang sedang nih. Prancis itu langsung mengambil inisiatif serangan tapi tidak terburu-buru dalam menekan lawan. 10 menit berlalu, peluang pertama Prancis datang dari upaya Olivier Giroud. Republik Irlandia juga mencoba melawan dengan garis pertahanan yang cukup dalam nih. Mereka menunggu kesalahan Prancis untuk melancarkan serangan balik. Hingga menit ke-20, garis tekanan tinggi ala Prancis masih membuat tuan rumah kerepotan. Kemudian di menit ke-30, laga masih terkunci tanpa adanya gol. Republik Irlandia memang tidak banyak penyerang, namun mereka tampak cukup berbahaya loh dalam skema serangan balik. Dan kemudian Prancis mengubah nih skemanya itu menjadi lebih agresif dan langsung dalam 10 menit akhir babak pertama. Namun tuan rumah bisa bertahan dengan baik dan para penyerang Prancis pun tampak ceroboh dalam penyelesaian akhir. Dan di babak kedua, Prancis harus mencari solusi nih untuk membongkar pertahanan Republik Irlandia. Tidak banyak perubahan dalam kedua tim. Kemudian barulah di menit ke-50, gol yang ditunggu-tunggu oleh Prancis pun tiba. Benjamin Pavard mencetak gol spektakuler dengan sepakan keras jarak jauh dari luar kotak penalti. Gol 1-0 untuk timnas Prancis. Prancis juga bermain jauh lebih nyaman setelah unggul dan kemudian memasuki menit ke-70, kedua pelatih merespon dengan sejumlah pergantian pemain dan Prancis juga mulai lebih agresif dalam menyerang. Memasuki 10 menit akhir, Prancis bermain untuk mempertahankan keunggulan. Republik Irlandia juga mencoba melawan, namun mereka belum juga mencatatkan tembakan tepat sasaran.
Dan pada akhirnya wasit pun meniup peluit panjang dan laga berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Prancis. Well, sebabnya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.